yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Herman MAG, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kepemimpinan dan manajemen. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Amalia tadi, bahwasannya manajemen sama kepemimpinan disambung sama ini fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Nah, manajemen mempunyai arti bahwasanya setiap proses yang khas dengan POAC atau planning, organizing, executing, dan controlling. Yang mana di dalam proses tersebut melibatkan banyak sumber daya, di antaranya manusia dan sumber daya alam lainnya. Kemudian di sini saya mengambil pemimpin, bukan kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah sifat dari seorang pemimpin. Pemimpin sendiri mempunyai arti a leader is one who know the way, goes the way, and show the way. Di mana seorang pemimpin mengetahui jalan yang akan dia tempuh dan menjalani jalannya dan memperlihatkan jalan yang akan kita tempuh bersama. Slide selanjutnya, maaf Dewi. Hubungan manajemen dan kepemimpinan. Hubungan manajemen dan kepemimpinan seperti manajemen seperti tangga dan kepemimpinan seperti orang yang mengarahkan tangga tersebut, di mana tujuan yang akan dicapai bersama oleh manajemen tersebut. Itu menurut Stephen R. Cover. Slide selanjutnya, maaf Dewi. Pentingnya pemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan mempunyai posisi terpenting dalam proses manajemen, yang mana seorang pemimpin akan mendisiplinkan anggotanya, atau yang telah diatur tadi kan. Pemimpin dalam manajemen ada planning, organizing. Nah, jadi pemimpin mendisiplinkan kelompok dalam organisasi tersebut. Kemudian pemimpin juga mengetahui bagaimana pergerakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Setelah mengetahui gerakan dan pengorganisasiannya, pemimpin harus mengontrol atau memantau pergerakan yang terjadi. Kepekaan seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam efektivitas kinerja manajemen dalam pencapaiannya. Slide selanjutnya. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen banyak. Salah satunya sebagai motivasi dalam memberikan semangat kepada anggotanya, kemudian melakukan komunikasi yang mana ketika ada kesenjangan, pemimpin menjadi jalan tengah dalam permasalahan tersebut, kemudian menjadi koordinasi, kemudian meningkatkan kinerja organisasi, dan semua hal yang berkenan dengan kepentingan tujuan. Jadi layaknya sebuah kereta, kepemimpinan adalah seorang masinis, maaf salah. Kepemimpinan sebagai masinis, kemudian manajemen sebagai gerbongnya, terus manajemen relnya, gerbongnya, organisasinya. Jadi kalau misalnya ada kereta sama rel aja tanpa ada pemimpinnya, kereta itu gak akan maju, gak akan mencapai tujuannya. Tetapi ya kemana karep gitu. Nah, kalau misalnya ada pemimpin tapi gak ada gerbong sama gak ada rel, ya buat apa? Terus kalau misalnya ada rel sama ada pemimpin tapi gak ada anggota untuk mencapai tujuan bersama, itu bukan manajemen, karena fungsi manajemen ada 4 yang tadi disampaikan oleh Amal, yang berkembang menjadi 8. Ya, seperti itu.
Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amelia yang telah memaparkan materinya kelompok 3. Selanjutnya yaitu Saudara Andi masih dalam kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Saudara Acep Latif, dan terima kasih juga kepada Bapak Herman MAG telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskan tentang pemaparan materi berikutnya terkait fungsi pokok kepemimpinan. Ada slide. Dan sudah jelaskan oleh Amal dan Amel tentang fungsi kepemimpinan tersebut, tentang teori-teori dari berbagai macam ahli. Dan di sini lebih kepada tugas pokoknya sendiri. Dan fungsi kepemimpinan menjadi hal penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Di antaranya unsur kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, yang menjadikan salah satu faktor pelengkap. Oleh karenanya, untuk pencapaian yang baik, dibutuhkan juga fungsi kepemimpinan yang baik, yang menjadi pengurai dari berbagai macam sikap dan karakter. Dan dalam pegawai, dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Dan salah satu hal pokok dalam mengidentifikasi seseorang pemimpin, baik dalam organisasi formal maupun informal, dapat dilihat dari beberapa fungsi pokok yang menjadi tugas seorang pemimpin tersebut dalam menjalankan tugas-tugas praktik seorang pemimpin. Dan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi tersebut, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi pemimpinannya dengan baik dan efektif. Tak hanya sebagai penentu kebijakan, namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi, informal maupun non-formal. Selanjutnya. Dan di sini akan dipaparkan tentang tugas-tugas dalam kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusan itu. Pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan sistematis atau tersusun terhadap hakikat suatu masalah yang akan ditempuh. Pengumpulan fakta dan data, penutupan secara matang dari berbagai alternatif yang dihadapi secara matang dari berbagai pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dan dalam perhitungan tindakan tersebut perlu memperhatikan penggambaran 5 hal penting ini. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan bukanlah proses yang kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono atau sewena-wena. Yang ketiga, adanya identifikasi masalah secara jelas. Yang keempat, pengambilan keputusan didasarkan pada fakta dan data sistematis serta up to date atau menuturkan zaman atau yang terbaru. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan merupakan tindakan yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Slide selanjutnya. Yang kedua dalam tugas pokok yaitu pendelegasian, wewenang dan pembagian kerja pada anggota. Seorang pemimpin yang baik tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang yang segala tahu atau memposisikan dirinya sebagai yang nomor satu, sehingga meremehkan orang-orang di sekitarnya sehingga tidak mampu melakukan apa-apa. Pemimpin memberikan kepercayaan tertentu kepada orang-orang tertentu juga
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, tetapi juga menghargai profesionalitas pengikut dalam mengekspresikan tugas dan wewenangnya. Pembagian kerja tersebut adalah bagian dari tugas utama seorang pemimpin tersebut untuk pelaksanaannya. Dia memilih orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya untuk melaksanakan tugas, bahkan memberikan keluasan seluas-luasnya dalam bekerja. Untuk berimprovisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu dicapai. Dalam beberapa hal, pembagian kerja juga merupakan salah satu aspek yang dapat memudahkan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pembagian kerja perlu diimbangi dengan pengawasan dan membangun koordinasi di antara sesama pengikut atau bawahan dari seorang pemimpin tersebut. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen. Meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen di sini yaitu tugas yang bersifat motivatif atau memotivasi. Pemimpin memberikan dan melakukan segala hal yang dianggap mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur dalam organisasi tersebut. Sumber daya yang tidak mencukupi bukanlah kendala berarti bagi seorang pemimpin yang kreatif dan inovatif, melainkan ini adalah sebuah tantangan yang harus dilaksanakan oleh pemimpin tersebut, yang dalam hal itu merupakan tanggung jawabnya sendiri dengan tindakan produktif dan menguntungkan. Tugas ini menuntut kecerdasan seseorang pemimpin dalam mengidentifikasi berbagai jenis potensi, baik hambatan maupun peluang dalam bawahan dari seorang pemimpin tersebut. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu memotivasi anggota agar bekerja efektif dan bersemangat. Bekerja efektif itu sendiri adalah bekerja dengan tepat sasaran atau bekerja dengan sistematis yang dapat mencapai tujuan dengan tepat. Namun, untuk bekerja secara efektif tidaklah mudah, sebab manusia sebagai orang yang bekerja selalu diputi dengan berbagai permasalahan hidupnya, baik pribadi maupun permasalahan kelompok. Dalam kondisi normal, orang mungkin dapat saja melakukan pekerjaan sesuai dengan sasaran. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang terkadang membutuhkan motivasi untuk membangkitkan dirinya sendiri atau dorongan agar dia dapat melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik dan terhindar dari permasalahan hidupnya maupun pribadi dan kelompok itu tersebut. Dalam hal ini, pemberian motivasi merupakan bagian tugas penting dari seorang pemimpin itu sendiri. Memberikan motivasi hendaknya secara organitoris juga. Organisatoris tersebut yaitu memberikan motivasi sesuai dengan tujuan organisasi itu dilaksanakan. Tetapi juga selain pemberian motivasi secara organitoris, pemberian ini juga dilakukan secara pribadi. Sebab hubungan yang baik antara pemimpin dengan pengikut adalah motivasi yang terbaik di antara seluruh jenis motivasi yang ada. Slide selanjutnya. Yang kelima yaitu mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas anggota. Organisasi membutuhkan orang-orang yang imajinatif pula, kreatif, dan loyal terhadap organisasi itu sendiri. Mungkin ini termasuk ke dalam kepemimpinan sebagai seni yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Orang yang imajinatif adalah orang-orang yang mampu merealisasikan gagasan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam pekerjaannya. Sedangkan dimensi kreativitas juga memiliki salah satu kunci dalam keberhasilan organisasi. Namun demikian, imajinasi dan kreativitas seseorang atau pengikut tidak akan muncul secara keseluruhan
mewujud dalam bentuk loyalitas terhadap organisasi jika seseorang pemimpin tidak memiliki keinginan untuk mendukung semua itu. Oleh karena itu, pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk bertindak, mengangkat imajinatifnya orang lain, kreatifnya orang lain, dan memiliki loyalitas terhadap organisasi yang akan dijalankannya. Dengan kata lain, orang-orang biasa, jika pemimpin tersebut memiliki kreativitas atau imajinatif, orang-orang biasa tersebut akan menjadi orang yang imajinatif pula, karena pemimpin efektif akan menjadi luar biasa dalam pengertian positif. Slide selanjutnya. Yang keenam yaitu pemrakasa penggiatan dan pengendalian rencana. Pemimpin adalah dalam hal ini, pemimpin adalah orang yang bertindak secara perintis atau yang bertindak secara awal pertama dia akan memulai pemrakasa dalam mempersiapkan atau melaksanakan sebuah rencana tersebut harus matang, tidak akan dapat menghasilkan output yang baik jika tidak dikendalikan dengan baik pula. Oleh karena itu, pemimpin bukan hanya sebagai perencana saja, melainkan pemimpin juga merupakan seorang yang berupaya untuk menggiatkan seluruh komponen organisasi dengan cara mengendalikannya agar tetap berada pada jalur yang ditentukan. Slide selanjutnya. Yang ketujuh, ada mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan pengikut. Dalam hal ini, kegiatan dalam organisasi pada prinsipnya adalah kegiatan yang tercakup kepada masing-masing jenis pekerjaan yang berbeda-beda, namun mencapai tujuan yang sama pula. Namun dalam proses pencapaian tujuan yang sama, posisi seorang pemimpin dalam hal ini adalah melakukan koordinasi atau melakukan lintas suborganisasi untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasinya tersebut secara keseluruhan dan sistematis. Koordinasi ini berfungsi untuk menetapkan tujuan-tujuan organisasi tanpa mengganggu kreativitas kinerja orangnya yang dalam masing-masing suborganisasi tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya mampu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang di sampingnya sehingga memiliki nilai-nilai kesamaan, khususnya dalam hal tujuan, meskipun prakteknya berbeda-beda. Selanjutnya. Yang ke-8 yaitu penilaian prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan kepada pengikut. Dalam hal ini, salah satu tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pemimpin adalah penilaian terhadap prestasi kinerja seorang karyawannya atau bawahannya. Sekecil apapun prestasi mereka, hendaknya diapresiasi tinggi oleh seorang pemimpin tersebut. Hal ini diyakini mampu mempertahankan dan meningkatkan motivasi dari kepuasan kerja atas karyawannya atau bawahannya dalam organisasi tersebut. Penilaian prestasi tidak hanya dapat dilakukan dengan pujian atau pemberian penghargaan secara biasa, tetapi juga dapat diwujudkan dengan cara menegur juga. Menegur tersebut yaitu dengan pengikut dapat kekeliruan atau melakukan kesalahan. Nah, di situ juga termasuk ke dalam penilaian prestasi atau menegur ya. Namun hendaknya tetapi juga dapat diwujudkan. Namun hendaknya bukan logika hukuman untuk membuat orang menjadi antipati atau terhadap pemimpin. Namun untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Slide selanjutnya. Pengembangan pengikut melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, pemimpin untuk mempertahankan meningkatkan kinerja pengikut, pemimpin berkewajiban juga mengembangkan kemampuan pengikut. Hal ini merupakan salah satu upaya pelarian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam organisasi.
Upaya ini dilakukan seorang pemimpin dengan cara pelatihan kepada para staf atau pengikut yang diselenggarakan oleh internal organisasi atau dalam organisasi tersebut. Atau dapat pula dilakukan dengan cara mengutus seseorang yang mendalami sebuah keterampilan tertentu agar keterampilan tersebut dapat dikembangkan lebih baik dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar maupun internal organisasi. Slide selanjutnya. Melaksanakan pengawasan dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Dalam hal ini monitoring, pengawasan dalam hal ini adalah memonitoring. Monitoring tersebut adalah pemantauan yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Dari segi waktu maupun dari segi tempat, monitoring sesungguhnya dapat dilakukan kapanpun ketika dibutuhkan oleh seorang pemimpin tersebut. Namun, ada pula yang dilakukan secara berkala atau periodik, tidak secara terus-menerus. Namun sesungguhnya kedua kegiatan atau tindakan ini bukan bertujuan mencari kesalahan dari seorang pengikut pemimpin, namun lebih mengarah kepada tindakan supervisi atau lebih mengarah kepada tindakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam organisasi yang dapat diantisipasi. Slide selanjutnya. Memelihara aktivitas organisasi sesuai dengan izinnya. Dari sini, seorang pemimpin juga menjalankan tugas-tugasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi yang dipimpinnya. Aktivitas-aktivitas organisasi yang bersifat tambahan tidak terdapat dalam rencana strategis dan lebih merupakan kreativitas para pengikut hendak dapat dipelihara selama tidak bertentangan dengan tujuan umum organisasi tersebut. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada organisasi. Dalam hal ini, memimpin atau karakter pemimpin adalah masalah bagaimana menjalankan tanggung jawab. Itu balik lagi pada pemimpin tersebut yang harus tanggung jawab. Dengan kata lain, proses kepemimpinan pada akhirnya berujung pada bagaimana seseorang memimpin atau mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada organisasi, anggota publik dan pihak-pihak tertentu yang terkait dalam pemimpinan tersebut. Hal ini adalah pokok proses dari kepemimpinan. Sebab pada dasarnya memimpin hanyalah menjalankan amanat orang banyak. Dengan asumsi ini, seluruh aktivitas pemimpin sesungguhnya bertumpu pada kepentingan orang banyak dan bukan masalah kekuasaan. Slide selanjutnya. Membina dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Bukan rahasia lagi bahwa organisasi terlibat dalam sebuah lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan secara runtutan. Perubahan-perubahan ini dapat menjadi ancaman dan juga peluang bagi organisasi tersebut. Pemimpin yang efektif tentunya dapat mengambil manfaat dari seluruh bentuk perubahan itu sendiri, maupun perubahan ancaman atau perubahan peluang. Dan mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Mempertahankan kelangsungan organisasi itu juga adalah mempertahankan prestasi dari organisasi tersebut, prestasi individu, para pengikut, dan menjaga alur komunikasi yang efektif. Sebab dalam kenyataannya membangun organisasi selalu lebih mudah ketimbang mempertahankannya. Slide selanjutnya, slide terakhir. Pemberian kompensasi, ketenangan, dan keselamatan anggota yang dipimpinnya. Ya, mungkin ini adalah salah satu utama juga dijalankan oleh seorang pemimpin, yaitu adalah memberikan kompensasi kepada seluruh pengikutnya. Jika melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Jika melakukan suatu prestasi, ada penghargaan prestasinya. Dan dengan demikian juga
ada pengikut yang berprestasi dan ada ganjaran tertentu juga. Hal ini merupakan tugas pemberian kompensasi atas segala yang dilakukan oleh seluruh pihak organisasi. Jaminan ketenangan, jaminan rasa aman sangat dibutuhkan oleh seluruh anggota organisasi agar melakukan pencapaian tujuannya dengan tenang dan juga lebih efektif. Oleh karena itu, seluruh tindakan pemimpin hendaknya senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip yang ada di dan demikian fungsi pokok kepemimpinan yaitu sebagai proses, tentulah membutuhkan serangkaian tugas-tugas yang perlu dilaksanakannya, baik itu fungsi tertentu yang selama ini dikenal baik secara teoritis dan disiplin ilmu kepemimpinan tersebut. Sekian pemaparan fungsi pokok kepemimpinan dari saya. Jika banyak lahan dari ucapan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Andika yang telah mempresentasikan dari ketiga. Cara selanjutnya yaitu review atau menilai materi dan orang yang berpresentasi dari kelompok 3 tersebut.